Shalom, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, oleh kasih Allah yang terbukti ya kita masih ada di mana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kasih karunia Tuhan. Ya, kita tunduk kepala dulu. Bapak yang baik yang tetap di dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini kami masih ada dan Tuhan tidak kurang suatu apapun, itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih kami juga minta ampun atas kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena kami berdaya kalau membela dosa kami berupa putih seperti salju. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan juga pimpin saudara-saudara kami biar dapat sampai di sini dan dapat bersama-sama kami memuji dan juga mendengarkan sebagai dari firman-Mu. Tuhan juga pimpin berikan hikmat kepada pemberkata biar kami dapat mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga percaya bila kami juga janji baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami buka kepada kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kasih Allah yang sungguh tak terbukti ya, yang Dia serahkan anaknya. Kita sama-sama katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setia. Amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku
hambanya Pak Gembala sudah bersama-sama dengan kita akan katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Gue yakin saat kau berfirman, disediakan bagi setiap kami. Hatiku ku diangkat, dan sekali lagi katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami yang percaya kepadamu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena sebagaimana Engkau berfirman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi setiap kami yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak buat minggu pagi hari ini. Tuhan yang telah membawa kami untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, penuhi wejangan kami ini Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan hikmat, dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami mau semakin mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Semuanya karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Jika sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Roh Kudus ajari kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti akan segala hal yang Tuhan mau berikan, bahkan yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami akan terus berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami tidak mengizinkan intervensi kegelapan dalam bentuk apapun yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sepakat menghancurkan segala pekerjaan kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bejana hati kami menjadi bejana tanah yang subur, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu siap mendengarkannya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, baik ya semua. Karena Tuhan terus memimpin langkah-langkah hidup kami. Saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Karena kita sedang berhubungan dengan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti apapun yang kita inginkan, kita rindukan, bahkan kita kumpulkan, dan Dia senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada minggu pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, yaitu beriman kepada ketuhanan Kristus. Ya. Mari bersama-sama kita mau katakan beriman kepada ketuhanan Kristus. Sekali lagi bersama-sama katakan beriman kepada ketuhanan Kristus. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah satu ayat. Tapi satu ayat ini merupakan ayat yang penting, ayat yang berguna bagi setiap kita, karena dasar daripada kehidupan kekristenan kita ini adalah didasari oleh atau menjadi fondasi bagi kita adalah di dalam ketuhanan Kristus. Ya, kita akan baca ayat ini, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, slide-nya sering mati-mati ya. Jadi saya kadang-kadang nggak bisa baca, bisa nanti dibetulkan ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan bahas mengenai tema kita minggu hari ini, tema dalam bulan ini, yaitu bulan Maret, Bapak Ibu Saudara, adalah Yesus Kristus dan iman kita. Jadi selama minggu ini, selama bulan Maret ini, kita akan berbicara tentang Yesus Kristus dan juga tentang iman kita. Karena hal ini adalah hal yang penting bagi setiap kita. Sekalipun kita sudah menganggap bahwa saya ini sejak dari lahir, Pak Pendeta,
sudah Kristen. Orang tua saya bahkan cuma orang tua, tapi nenek moyang saya sudah Kristen. Tapi biarlah kita senantiasa diingatkan lewat firman Tuhan tentang iman kita, bagaimana kita harus memiliki sikap hidup dengan iman yang benar dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Adalah juru selamat. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjalani hidup yang beriman. Ya. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bilang, "Ya Pak, saya ini sudah beriman kepada Kristus." Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa perkataan kita beriman kepada Kristus itu hanya sampai di ucapan kita saja, hanya sampai di mulut kita. Tapi pada waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, maka iman kita menjadi hilang. Kita tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai sesungguhnya Tuhan yang mampu menolong kita. Padahal arti beriman di sini adalah mempercayai Tuhan secara penuh atas hidup kita dalam segala masalah, dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang kita hadapi. Waktu kita berkata, "Saya beriman kepada Kristus," sesungguhnya kita mau menyatakan bahwa seluruh hidup saya, kepercayaan saya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bahkan waktu kita berkata saya beriman kepada Kristus, maka saya juga siap untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi itu artinya beriman kepada Tuhan, dalam hal ini kepada Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, banyak orang Kristen beriman bukan kepada Tuhan, apalagi kepada Kristus. Karena Tuhan ini banyak, misalnya ya, berkata, "Oh Tuhan ini sama." Saya katakan bahwa iman kekristenan berbeda. Berarti iman atau Tuhannya Kristen dengan agama-agama yang lain berbeda. Ya. Nah, beriman di sini tentunya bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita. Karena banyak orang mengatakan, "Saya bisa, saya percaya, saya mampu, saya dapat melakukan semua hal itu." Tapi tanpa disadari bukan didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi imannya itu hanya mau menunjukkan bahwa sayanya, akunya yang bisa. Aku ini hebat, aku ini pintar, aku ini mampu. Tes 1, 2, ini lebih mantap ya. Aku bisa, aku mampu. Akhirnya kita tidak ada bedanya dengan motivator-motivator yang tidak mengenal Allah, yang hanya mau membangkitkan diri kita bahwa kita ini bisa, sanggup, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mari bersama-sama katakan, "Saya bisa, saya bisa, saya bisa." Akhirnya sampai sebatas itu. Ini bukan beriman seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Beriman kepada Kristus ini berarti mempercayai apa yang sudah Tuhan lakukan. Kita mengerti dan memahami apa yang disediakan Tuhan atas hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan karena kemampuan kekuatan kita sendiri untuk bahkan melakukan firman Tuhan, kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita mendasari iman kita kepada Tuhan, maka oleh karena kepercayaan kepada Tuhan itulah kita bisa melakukan hal-hal yang demikian, bahkan hal-hal yang besar. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi ini ya perbedaannya ya, supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang nggak ada apa-apanya. Bagi orang dunia atau pemahaman di dunia mengatakan kita ini spesial. Betul, kita spesial.
Tapi spesial waktu jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa, kita ini adalah budaknya dosa. Kita nggak ada hal apapun yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Tapi waktu Yesus menebus dosa kita, kita dikembalikan kepada gambar diri yang seharusnya, yang selama ini sudah rusak oleh karena dosa, maka kita akan memiliki gambar dan rupa seperti yang Tuhan ciptakan sebelum kita jatuh dalam dosa. Dan potensi-potensi dalam diri kita akan semakin berkembang. Dosa menghambat potensi-potensi itu dalam hidup kita. Tapi waktu kita mulai percaya kepada Tuhan, kita menjalani hidup di dalam iman kepada Kristus, maka potensi-potensi yang selama ini hilang, rusak, dicuri oleh dosa, maka itu dikembalikan Tuhan sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena Kristus adalah gambaran sempurna dari sosok manusia yang Tuhan mau ciptakan dan Tuhan mau jadikan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Jadi mengerti ya Bapak Ibu Saudara tentang hal ini. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memahami dan tema ini diangkat, bagaimana kita harus beriman kepada ketuhanan Kristus. Karena di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang, iman kita bisa lama-lama bukan lagi bergantung kepada Tuhan. Karena manusia akan menjadikan dirinya Tuhan atas segala sesuatu. Saya baru dengar Bapak Ibu Saudara ada sebuah berita bahwa tanggal 28 Januari 2024 kemarin, seorang yang disebut kaya juga, cukup kaya di dunia terkenal, dan seorang peneliti bernama siapa? Pernah dengar? Elon Musk, ya. Elon Musk ini melakukan sebuah operasi robotik pertama di dunia. Dan yang dia lakukan adalah dia membuat otak manusia dimasukkan sebuah chip, dan chip itu namanya N1, ya, N1. Chip ini ditaruh di bagian tengkorak manusia dan ditanam di tengkorak, sehingga waktu manusia dengan pakai chip di otaknya ini yang sudah ditanam ini nggak perlu lagi mencet, misalnya mau ngetik sesuatu ya, dia mau tulis sesuatu, dia nggak perlu ketik. Tapi dengan pikirannya, maka yang dia biasanya diketik itu akan tampil di layar. Lewat chip ini, pikiran kita apapun yang kita mau, nggak perlu kita tulis dengan tangan kita, tapi dengan pikiran kita, maka itu bisa ditampilkan. Selama ini kan kita pakai media misalnya keyboard ya, untuk tulis. Kemudian ada juga layar. Untuk kita mau nonton, kita pencet misalnya pencet saluran TV. Ini nggak perlu pencet saluran. Pakai pikiran, kita bilang saya mau nonton TV One, maka di layar TV kita akan keluar TV One. Wah, ini jadi manusia super. Orang pasti akan mau, wah cepat taruh di tengkorak otak saya, supaya apa saja yang saya mau lakukan lebih cepat, lebih nyaman. Jadi kenyamanan dan semua hal ini, coba bayangkan Bapak Saudara, kalau ini terjadi beberapa tahun kemudian. Bahkan ini sebenarnya diciptakan oleh Elon Musk ini sudah diteliti selama 1 tahun yang lalu, dan ditelitinya lewat binatang monyet, Bapak Saudara. Jadi dalam penelitian itu ternyata berhasil. Lewat otak monyet yang ditanam chip ini, maka apa yang ada dalam pikiran si monyet itu bisa tampil. Coba bayangkan Bapak Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita pikir kita bisa melakukan apapun dengan teknologi yang semakin canggih dan semakin maju. Teknologi AI, tahu kan ya, kecerdasan buatan, itu saja kalau diteruskan mungkin akan lebih hebat, lebih pintar daripada manusia. Walaupun tetap ya manusia nggak ada tandingannya lah dengan kecerdasan buatan itu. Tapi secara pengetahuan kalah, Bapak Saudara.
Pernah ada seorang pemain catur terkenal ya, adu dengan AI. Waktu diadu soal langkah-langkah caturnya, dia kalah. Dia pernah sekali menang, setelah itu kalah. Jadi secara kepintaran, pengetahuan, mungkin manusia akan kalah. Tapi soal hikmah, nah itulah perlunya kita beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena komputer, teknologi canggih, AI sekalipun tidak memiliki hikmah yang daripada Tuhan. Karena hikmah manusia itu terbatas, kepintaran manusia itu terbatas, kekuatan kita dalam menciptakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekalipun terbatas. Ya, jadi hari-hari ini mari Bapak Saudara, kita jangan tergeser dengan pola pikir dunia yang sedang mengarah kepada teknologi, sehingga zaman sekarang aja lah, kalau kita mau bertanya dulu, coba perhatikan ya, kalau anak-anak pengen bertanya, dia pasti bertanya kepada orang tua, betul ya? Dia pasti tanya karena dia tahu papanya pasti bisa jawab apapun pertanyaan daripada anak atau saya. Tapi zaman sekarang berbeda. Dia nggak perlu tanya orang tua untuk hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya dia. Yang dia cari adalah siapa? Mbak Google. Wah, ini orang pintar gitu ya. Dia cari Mbak Google, apa saja yang dia inginkan, dia tanyakan, dijawab oleh Mbak Google. Nah, jadi kita lihat tantangan ke depan, bahkan manusia lagi mungkin ke depan nggak perlu Tuhan. Dia hanya ketik sesuatu, dia tanyakan sesuatu kepada teknologi yang canggih, AI, maka AI akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Ini berbahaya, Bapak Saudara. Saya berharap jemaat GBI Alpha Omega sungguh-sungguh mengerti dan menyadari akan hal ini. Kita punya Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti, karena Dia menciptakan kita dan menciptakan segala sesuatu, dan Dia punya jalan-jalan yang terbaik atas seluruh kehidupan kita. Oke ya. Nah, kita lihat di sini, beriman itu seperti saya katakan tadi, menaruh kepercayaan penuh dan subjeknya itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Jadi kita harus beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kebutuhan terbesar manusia di dunia ini adalah keselamatan. Apalah arti kita mendapatkan semua kekayaan yang ada di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Tapi waktu kita mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Tuhan, karena hidup kita bukan yang sementara ini. Yang sementara ini bisa dihitung umurnya ya. Paling banyak 70-80 tahun itu sudah banyak penderitaan. Jadi kita bisa hitung umur kita. Tapi kalau misalnya kita kehilangan keselamatan, kita akan ya mendapatkan pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Dan itu kekal, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini kita harus beriman kepada Kristus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara iman kekristenan ini seringkali digoncang ya? Karena ayat yang kita pakai tadi kan Yohanes 13 ayat 13. Kan ada pertanyaan dari orang seberang yang mengatakan bahwa pernah nggak di Alkitab ditulis bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus pernah nggak mengaku dirinya bahwa Dia adalah Tuhan? Dan waktu disampaikan tentang Yohanes 13 ayat 13 ini, kan Yesus sendiri berkata bahwa engkau berkata bahwa aku guru dan Tuhanmu, dan perkataanmu itu tepat, bahwa aku ini guru dan Tuhanmu. Ini aja masih dipersoalkan. Dianggap bahwa kata Tuhan di dalam terjemahan bahasa Yunaninya adalah ditulis kurios, jadi bukan Tuhan sebenarnya katanya, tapi Tuan.
Beda katanya Tuhan dengan Tuhan. Tapi jadi bahasa Inggrisnya bukan God, tapi the Lord. Tapi berkali-kali kan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kata Lord itu juga menunjukkan kata Tuhan. Kalau Inggris memang kalau dikatakan Lord bisa juga Tuhan ya. Misalnya Lord Samuel, misalnya itu berarti Tuhan Samuel. Tapi juga di dalam Alkitab kata Lord, Thy Lord, Thy Lord atau The Lord itu juga artinya Tuhan. Nah, jadi kita nggak bisa. Jadi kurios itu artinya juga bisa Tuhan, bisa juga Tuhan. Jadi jelas di sini ayat ini menjelaskan bahwa Yesus berkata bahwa aku ini adalah guru dan aku ini juga adalah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Yesus itu adalah guru, berarti dia adalah pembimbing kita yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Amin. Dan juga mengajarkan kepada kita akan perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam kebenaran, kehidupan, dan kemenangan. Amin. Karena kita tahu dia adalah guru yang akan menuntun kita. Dan juga kalau kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti di sini juga kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, berarti dia adalah pemilik hidup kita. Amin. Dia adalah penguasa dalam hidup kita. Kalau dia berdaulat atas hidup kita, maka kita sebagai hamba-hambanya, bahkan kita udah diangkat jadi anak-anaknya, kita harus hidup di dalam Tuhan yang berdaulat penuh. Karena kita ini sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi jangan sampai hanya di ucapan kita aja. Yesus engkau Tuhan, Yesus engkau adalah guru. Tapi dalam tindakan sehari-hari kita tidak menganggap Tuhan itu sebagai pembimbing kita yang mengajarkan kita jalan kebenaran. Waktu Yesus mengajarkan tentang jalan kebenaran, kita tolak jalan itu. Kita pilih jalan yang menurut kita lebih enak, lebih nyaman daripada jalan yang diajarkan oleh guru kita dan Tuhan kita. Ya. Jadi di sini mari kita harus melandasi hidup kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, fondasi kekristenan kita adalah kepercayaan kepada ketuhanan Kristus, ya, ketuhanan Kristus. Dan ini akan menjadi dasar yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Karena ayat yang kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 13 tadi, ini peristiwa waktu Yesus membasuh, siapa yang tahu, membasuh kaki daripada murid-murid. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa terakhir sebelum Yesus akan disalib atau ditangkap untuk disalibkan. Jadi ini peristiwa terakhir. Dan Yesus tahu bahwa saatnya dengan murid-muridnya ini waktunya sudah sangat singkat. Dan biasanya kalau seseorang itu menyadari bahwa waktunya dengan seseorang ini sangat singkat, maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan mungkin memberikan pesan-pesan yang khusus supaya pada waktu dia pergi, dia bisa yakin bahwa pesan-pesan ini akan dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang diberikan pesan itu. Betul ya? Beberapa waktu lalu saya dengar ponakan saya pekerjaannya mengutus dia ke Bali. Biasanya kalau keluar kota, misalnya waktu itu kemarin ke Jogja, itu 1 bulan. Tapi ini diutus ke Bali 6 bulan. Jadi waktunya cukup lama. Nah tentunya dia untuk mempersiapkan hal itu, dia udah ngomong jauh-jauh hari kepada orang tuanya, kepada saya juga sebagai omnya. Terus, waduh tapi maaf kita nih om sama tante belum sempat ketemu sebelum dia berangkat ke Bali gitu ya. Tapi tadi pagi udah calling-callingan sama dengan Bugem ya, untuk hati-hati di sana karena jauh dari keluarga, orang tua, apalagi Bali ya.
Kan itu kan tantangannya nggak mudah. Terus dia bilang, siap tante, ya siap katanya, supaya jangan mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak baik karena jauh dari keluarga. Nah di sini kita lihat bahwa waktu kita mau pergi atau kita mau meninggalkan seseorang, tentu ada pesan-pesan. Yesus tahu waktunya singkat dengan murid-muridnya, dan yang dia pesankan adalah tentang sebuah hal, yaitu membasuh kaki murid-murid. Tapi membasuh kaki murid-muridnya di sini ini bukan sebagai pengajaran Yesus yang harus dilakukan berulang-ulang, sama seperti perjamuan kudus yang kita lakukan nanti ya sebentar. Karena perjamuan kudus ini Yesus berkata supaya kamu senantiasa mengingatnya, berarti harus berulang-ulang dilakukan sebagai sakramen. Tapi pembasuhan kaki nggak pernah kan? Tiap minggu kita adakan pembasuhan kaki di gereja GB Alpha Omega. Setahun sekali pun nggak pernah. Bahkan udah berapa tahun nggak ada pembasuhan kaki. Tapi maksudnya daripada hal ini hanya sebuah perumpamaan dari Tuhan. Karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu hal yang penting sebelum dia pergi. Ya, saya mau bagikan 3 aja. Yang pertama, tujuan pembasuhan kaki yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya tahu tentang merendahkan diri atau kerendahan hati. Karena ya nggak mungkin seorang pemimpin, Yesus ini kan guru, pemimpin, dia punya murid-murid, tapi dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Pada zaman itu dan belum pernah ada pada waktu-waktu sebelumnya seorang pemimpin membasuh kaki daripada murid-muridnya. Yang ada adalah murid-muridnya itu yang membasuh kaki daripada pemimpinnya, gurunya. Nah, Yesus sedang mengajarkan sesuatu, dan pada masa itu membasuh kaki adalah pekerjaan yang paling rendah. Itu dilakukan oleh budak, hamba. Jadi ini pekerjaan yang paling hina. Tapi Yesus mengajarkan teladan itu supaya apa? Supaya murid-muridnya hidup saling, bahkan dikatakannya supaya kamu saling membasuh kaki, tanda kutip. Berarti harus saling merendahkan diri, hidup dalam kerendahan hati. Ini poin penting, bahwa kita sebagai murid-muridnya harus hidup dalam kerendahan hati. Ya. Yesus sendiri berkata bahwa aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah. Jadi pesan Tuhan juga bagi setiap kita, hiduplah rendah. Amin. Jangan sombong. Karena orang sombong, kata Tuhan, Tuhan tidak akan meninggikan orang sombong. Tapi orang rendah hati akan ditinggikan Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong nggak akan diangkat. Yang ada direndahkan. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, Tuhan mengajarkan tentang melayani. Yesus melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-murid. Dia nggak menganggap pelayanan itu, membasuh kaki itu sikapnya dia karena dia melihat mungkin kakinya murid-muridnya kotor. Dia melakukannya dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, itu hamba itu tadi. Sikap melayani. Ya, jadi pesan kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada kita juga sebagai orang Kristen, hiduplah dalam melayani, pelayanan, melayani Tuhan. Itu sebuah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhan ajarkan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Dan sebagaimana kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, kita pun juga harus melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dan kalau Dia Tuhan melakukan sesuatu, sebagai murid-muridnya, Tuhan inginkan kita pun sebagai murid-muridnya melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Atau Yesus memberikan sebuah contoh, sebuah teladan kehidupan. Nah, sebagaimana Yesus menjalani sebuah kehidupan
yang Yesus sudah teladani bagi kita, maka kita pun harus meneladani kehidupan daripada Yesus. Teladan. Jadi Yesus tidak sekedar mengajar supaya murid-muridnya melakukan A, misalnya melakukan A, B, C, D, tapi Yesus nggak pernah melakukan apa yang dia perintahkan untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Enggak. Tapi dia melakukan yang dia perintahkan itu. Dia menjadi teladan, dia menjadi contoh sebelum dia mengajarkan kepada murid-muridnya melakukan sesuatu hal. Dia melakukannya terlebih dahulu. Dia memberikan contoh. Dan kalau kita sudah melihat Yesus melakukan sesuatu, maka kita pun juga harus melakukan seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan. Itulah pentingnya kita sebagai murid-murid Tuhan yang mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan. Ya. Nah, di sini saya akan langsung kepada yang kita mau, bahwa tuh kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau murid-muridnya itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias dan Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Bukan sekedar kita diindoktrinasi oleh gembala, oleh pendeta. Ya, setiap minggu atau setiap bulan diajarkan bahwa kamu harus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Semua jemaat berkata amin. Nggak cuma sekedar diindoktrinasi. Kalau diindoktrinasi kan lama-lama juga nurut gitu ya. Karena setiap hari, setiap minggu diajarkan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tapi hanya sampai di ucapan. Karena kenapa? Tidak mendalam, tidak memahami, tidak mengalami Tuhan dalam hidup. Menyadari bahwa sungguh-sungguh dia adalah Tuhan. Sampai pada akhirnya perwira rohani yang menyalibkan Yesus kan, waktu dia mencucukkan bunga karang ya, yang rasanya cuka asam itu yang rasanya pahit. Dan waktu dia melihat akan peristiwa alam yang terjadi, apa yang terjadi, langit jadi gelap pada waktu penyaliban Yesus. Terus terjadi gempa bumi yang dahsyat di sekitar situ, sampai akhirnya perwira Romawi itu yang berada bersama-sama dengan Yesus waktu disalib, dia berkata begini, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi setiap kita orang Kristen harus mengalami pengalaman dengan Tuhan dan menyadari sungguh dia adalah Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan, maka kita cuma sampai Tuhan itu sampai di otak kita saja. Kita pahami, oh iya kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita hidup karena Tuhan. Tapi pengalaman akan membuat kita kuat bahwa sungguh dia adalah Tuhan yang menolong kita pada waktu kita memerlukan. Mungkin kita udah berulang kali mengalami sakit penyakit yang ujungnya adalah maut sebenarnya. Tapi di situ kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan dari mulut kita akan mengaku, sungguh dia adalah penolong, dia adalah Tuhan, dia adalah pembebas. Jadi di sini kesaksian-kesaksian itu adalah sesuatu hal yang penting. Dan sumber-sumber yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu dapat dipertanggungjawabkan lewat kesaksian yang berasal dari murid-muridnya sendiri. Yang pertama adalah kesaksian dari Yohanes, ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat 14. Kita akan lihat ayatnya ya, saya akan bacakan ayat itu. Yohanes 1 ayat 1 dulu dan ayat yang ke-14. Oke. Ya, ayat 1 dulu. Oh, ayat 1 udah ada di atas itu. Oh, itu ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah
firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus berkata bahwa Yohanes menuliskan dalam ayat ini mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi dia adalah yang awal. Pada mulanya adalah firman. Firman ini pribadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam hal ini berarti bersama-sama dengan Allah, berarti Allah Bapa yang kita paham. Jadi Allah Bapa dan firman, yaitu Sang Anak, atau kita sebut yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya dalam kekristenan ada 3 pribadi: Bapa, Anak atau firman, dan Roh Kudus. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya baca ayat 2 dan 3-nya ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu, oleh Allah. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Dia juga adalah pencipta. Jadi waktu penciptaan dunia ini, penciptaan bumi ini, Allah Bapa dan Allah Firman dan Roh Kudus bekerja bersama dalam penciptaan. Makanya di dalam Kejadian 1 dikatakan ini, berfirmanlah Allah, maka jadi, ya kan? Firman itu bekerja karena Dia adalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak akan ada tanpa firman atau Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, ya, ayat 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, yaitu siapa? Yesus. Mungkin banyak pertanyaan dari kita yang sudah Kristen sekalipun bilang begini, kok Tuhan mau ya turun ke bumi, turun ke dunia, mengambil rupa menjadi manusia, bukan saja menjadi manusia yang hebat, yang super, ya kayak Superman gitu ya. Bisa aja kan Tuhan waktu jadi manusia jadi seperti Superman. Dia bisa tolong siapapun, waktu dipanggil Dia akan menolong orang yang lemah, sehingga orang yang lemah jadi bisa ditolong. Bisa aja. Tapi Yesus turun bukan saja menjadi manusia, tapi menjadi hamba. Rendah. Bisa bertanya, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa Tuhan harus jadi hamba? Terus setelah itu di ujung daripada pelayanannya kita berpikir, wah biasanya kalau orang mau sukses di ujung dari karirnya, dia akan menjadi orang yang berhasil, tenang, jadi orang yang dikenal hebat. Itu di akhir dari kehidupan seseorang. Harapan kita sebagai orang manusia adalah ketenangan, kesuksesan, kehebatan. Tapi di akhir daripada kehidupan Tuhan adalah mati di salib. Salib pada waktu itu adalah sebuah penghinaan, lambang dari orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Terus apa yang dibanggakan? Dia mati. Sama seperti kita. Tapi pada hari yang ketiga Alkitab katakan dia tidak saja mati tapi bangkit. Nah, jadi di sini kita mungkin bertanya, kita nggak mengerti. Awalnya kita bertanya-tanya, tapi Tuhan pada akhirnya akan memberikan pengertian kepada kita, asalkan kita tetap setia, kita tekun. Awal kita ikut Tuhan, kita banyak bertanya-tanya, kita bingung. Kita bilang, bagaimana bisa sih?
bagaimana mungkin Tuhan seperti ini? Tapi pada akhirnya kita akan memahami. Sama seperti dalam kitab Yohanes 13 tadi. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah, bisa membasuh kaki. Waktu Yesus mau membasuh kaki daripada Petrus, Petrus larang. Petrus bilang ini, nggak mungkin kamu membasuh kaki saya. Kamu itu guru. Bagaimana nanti di hadapan murid-murid yang lain? Masa kamu basuh kaki saya dan murid-murid yang lain? Ini udah beda. Gak bisa, saya yang harus melakukannya. Tapi Yesus berkata, enggak Petrus, kamu gak mengerti mengenai apa yang saya lakukan ini. Tapi pada waktunya, pada akhirnya kamu akan mengerti kelak. Kata Yesus, kamu pasti akan paham. Terus dia tadinya gak mau. Udah, gak mau Tuhan. Jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Tapi Yesus bilang ini, kalau kamu gak dibasuh, kamu akan tidak menjadi bagian daripada. Waktu Petrus dengar itu, dia kaget. Wah, kalau gak jadi bagian daripada Tuhan, dia bisa hilang. Dia berubah. Oke Tuhan, kalau gitu jangan cuma, dia bilang apa? Jangan cuma kaki Tuhan, kepala dan tanganku juga perlu dibasuh. Kata Yesus bilang, kalau sudah bersih nggak perlu dibasuh. Yang dibasuh adalah yang kotor. Jadi nggak perlu ada hal yang memang sekali dilakukan, yaitu dibaptis. Nggak usah berulang-ulang dibaptis misalnya. Terus setelah itu kakimu yang harus dibasuh. Jadi harus dibersihkan, dimurnikan. Jadi hati kita ini, kehidupan kita ini yang harus dibersihkan, dimurnikan, dibasuh oleh firman Tuhan sehingga menjadi kudus. Oke, jadi di sini kesaksian daripada Yohanes membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terus dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, saya akan baca satu ayat lagi. 1 Yohanes 4 ayat 14 berkata begini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang bisa membuat kita ragu-ragu atau bingung. Yesus itu Tuhan dan Yesus itu adalah juru selamat bagi dunia. Ya. Nah, jadi Yesus Sang Firman adalah pribadi kekal. Dia ada sejak semula dalam kekekalan. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu Allah. Jadi dia tidak terpisahkan. Walaupun tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Terus Allah itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Apa arti kekal? Selama-lamanya. Jadi kalau dia berfirman, firman itu kekal. Sekali dia mengucapkan firman, firman-Nya tidak akan pernah ditarik kembali. Ya, jadi kalau Tuhan berfirman, dia berjanji, dia tak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita berjanji, sering lupa, ya kan? Waduh, lupa, maaf, saya lupa janji saya. Manusia bisa berjanji, dia juga bisa mengingkari. Manusia bisa berjanji, dia bisa lupa atau melupakan. Nah, ini bahaya, ya kan? Dia ngomong, dia bukan cuma lupa, dia lupain sengaja gitu. Karena dia pikir waktu itu saya keceplosan ngomongnya. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan sekali berfirman, berjanji, dia kekal, setia menepati firman-Nya. Dan firman itu berubah menjadi manusia. Ya. Apa yang semula jauh dan tidak kelihatan, bisa slide-nya ya, bisa ditampilkan. Oke. Apa yang semula jauh dan tak kelihatan, itu adalah sekarang ini menjadi sesuatu yang dimana Tuhan berkenan menyatakan diri dan dia mau ditemui oleh setiap kita. Slide berikut. Ya. Oke. Ya, jadi dia mau bukan saja kalau dulu jauh, tapi dia sekarang menjadi menyatakan diri dan dia juga mau ditemui oleh kita. Jadi jangan dulu kita berpikir zaman dahulu kan Tuhan itu jauh. Karena Tuhan duduk di
surga. Jadi dia susah, jauh, belum sibuk lagi kan. Kalau ditemui, waktu kita temui Tuhan, kita berdoa, waktu doa kita belum dijawab, kita mungkin ngomong sama yang lain, Tuhan lagi sibuk, jadi belum bisa jawab doa kita. Padahal Tuhan waktu kita berdoa, saat itu kita berdoa, dia juga sudah mendengar. Tinggal jawabannya butuh waktu, betul ya. Kita kan pengennya cepat, nggak sabaran. Jawaban doa harus sekarang. Waktu saya ngomong, Tuhan harus berikan jawabannya sekarang. Padahal cara Tuhan berbeda dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dia yang jauh mau ditemui oleh kita, menjadi dekat karena dia menjadi manusia. Bahkan dia mengalami penderitaan sebagai manusia. Dia merasakan penderitaan kita sebagai manusia. Dia tahu bagaimana manusia itu penuh dengan penderitaan. Makanya dia menjadi manusia. Nah itulah yang selama ini kita bingung. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Dia bukan juga mengalami penderitaan sebagai manusia, tapi juga dia memberikan teladan. Coba seandainya Tuhan gak memberikan teladan dengan menjadi manusia, dia memberikan teladan. Mungkin kita gak ketemu teladan yang benar itu seperti apa. Kita terlalu mengawang-awang jauh, apa sih teladan Tuhan? Tapi waktu Tuhan datang sebagai manusia, dia memberikan teladan. Berarti kita hanya menjalani hidup dengan contohnya sudah ada, teladannya sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Amin. Disitulah kita kadang-kadang yang tidak mengerti menjadi semakin paham, mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Ya, di sini jadi pertama kesaksian Yohanes. Yohanes sudah menyaksikan sendiri, dia adalah firman, dia telah menjadi manusia untuk memberikan contoh kepada kita. Yang kedua, kesaksian Petrus. Di dalam Matius 16 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Ini langsung ayatnya berkata begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pada suatu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya begini. Menurut kata orang, Yesus tanya ini bukan survei, bukan Yesus mengadakan survei kepada murid-muridnya. Dia tanya gini, menurut kata orang, siapakah aku ini? Maka murid-muridnya dapat info-info dari orang banyak mengatakan, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, nabi yang akan datang. Engkau adalah Yesaya, engkau adalah nabi-nabi yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Engkau adalah orang yang dinanti-nantikan. Terus waktu Yesus dengar itu semua, Yesus tanya lagi pertanyaan kedua kepada murid-muridnya. Menurut kalian, kalau tadi kan menurut kata orang siapapun, sekarang menurut kalian, siapakah aku? Murid-muridnya pada bingung, berpikir-pikir, siapa Yesus ya? Siapa dia yang jadi guru kita ya? Tapi ada satu orang murid pemberani. Siapa namanya? Petrus. Petrus kan orangnya berani ya. Dia langsung jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, waktu Petrus ngomong gitu, semua murid tertegun dan tepuk tangan. Iya, itu maksud saya tuh. Saya pengen ngomong begitu tuh, tapi saya nggak terucap gitu. Cuma dia, kamu duluan yang ngomong, bagus Petrus, benar, saya maksudnya tuh begitu. Sama gitu. Dan ada yang berani, ada yang menyimpang, pengen ngomong nggak berani, takut salah. Tapi waktu ada orang yang ngomong, iya betul itu, saya juga maksudnya begitu. Ada banyak begitu. Nah, jadi waktu Petrus mengatakan demikian, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon Petrus, karena hal itu diberikan oleh siapa yang memberikan perkataan itu kepada Simon Petrus? Bapa di surga. Ini yang disebut dengan pewahyuan. Ini yang disebut dengan penyingkapan ilahi. Berbahagialah kamu yang mengalami penyingkapan ilahi tentang siapakah Yesus. Kita harus punya sampai kepada pewahyuan.
tentang siapa Yesus. Dia adalah sungguh benar-benar Mesias. Dia sungguh adalah Tuhan. Kalau kita nggak dapat pewahyuan, penyingkapan ilahi hanya sebatas saya kata-kata diindoktrinasi, dikasih tahu oleh gembala dari minggu ke minggu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak mengalami pewahyuan yang daripada Tuhan, maka pengiringan kita ini akan menjadi pengiringan yang ikut-ikutan. Banyak orang Kristen jadi pengikut hanya sebagai yang pertama, yang parah, terpaksa. Kenapa? Karena dipaksa ikut. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti Tuhan marah. Waduh, daripada Tuhan marah udah ke gereja, terpaksa. Yang kedua, mengikut Kristus karena ya udahlah asal-asalan, udah dari kecil Kristen, orang tua juga Kristen, keluarga Kristen, semuanya Kristen, ya udahlah ikut-ikutan. Karena ya ada rame-ramein lah, emang dari zamannya keluarganya Kristen, masa mau pindah agama misalnya. Tapi yang ketiga adalah pengikut Kristus yang mengalami Tuhan, mengalami hidup di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan berubah hidupnya yang jahat, berubah menjadi baik. Mungkin dulunya dia memang Kristen, tapi Kristennya adalah KTP-nya aja Kristen, awalnya Kristen tanpa pertobatan. Tapi setelah dia menjalani pengalaman hidup, dia percaya kepada Yesus, dia rajin beribadah ke gereja, dia mengenal firman Tuhan dari pengajaran hamba-hamba Tuhan, khotbah-khotbah, akhirnya dia semakin kuat. Ya. Dan waktu dia mengalami situasi yang sulit, dia melihat bahwa sungguh dia ini adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Akhirnya dia semakin yakin, semakin kuat. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mengalami sampai kepada penyingkapan, sampai kepada pewahyuan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya kesaksian Petrus memahami Yesus Kristus adalah Tuhan lewat sebuah penyingkapan, lewat sebuah pengakuan, dan itu menjadi kesaksian Petrus. Nah, Yesus waktu mendengar hal itu, dia nggak nolak, dia nggak mengoreksi pengakuan daripada Petrus. Ya, atau dia merasa bangga, dia bilang, Petrus benar kamu, waduh kamu, saya padahal tadinya mau ngomong ke kamu, tapi kamu udah ngomong duluan, bagus nih kamu Petrus. Nggak begitu. Tapi maksudnya dia tidak menolak bahwa itu berasal dari Tuhan, Bapa yang sedang berbicara kepadanya. Nah, Petrus mendapatkan pewahyuan penyingkapan ilahi ini tentang siapa Yesus, yaitu semua karena dia menyediakan hidupnya bagi Tuhan. Apa saja dia sadari bahwa apa saja yang tersedia melalui Kristus, itu juga dia mau alami dalam hidupnya. Nah, itulah perlunya kita beriman kepada Kristus. Karena apa yang tersedia di dalam Kristus, itu juga kita berhak miliki. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan menyatakan saya punya iman, tapi imannya bukan dasarnya Kristus, maka kita akan gagal, dan pada waktu gagal kita bisa menjadi kecewa. Tapi kalau kita mendasari iman kita kepada Kristus, waktu kita gagal, kita menyadari yang gagal itu adalah kita. Tuhannya yang gak pernah gagal, kitanya yang gagal memahami. Kitanya yang tidak mengerti akan jalan Tuhan karena kita salah jalan memahami jalan Tuhan. Kadang-kadang kan kita pakai ayat firman untuk membenarkan sesuatu yang Tuhan bilang bukan itu ayatnya. Ya, maksudnya gitu. Bukan itu. Kamu pakai ayat itu untuk membenarkan dirimu. Tapi ayatnya berbeda dengan yang saya mau sampaikan untuk situasi hidup. Beda. Tapi kita seringkali menyamaratakan. Ada satu peristiwa, ini contoh aja ya, di Korea suatu kali ada anak-anak Tuhan mau ikut KKR. KKR-nya itu di seberang pulau, jadi harus lewat sungai. Nah, pada waktu hari KKR itu ada hujan besar sehingga sungainya meluap. Padahal mereka udah kepengen mau ikut KKR, jarang-jarang nih KKR di desa mereka, hanya di seberang pulau. Akhirnya apa yang dilakukan?
Mereka bilang gini, ayo kita berdoa. Pertama, minta hujan berhenti. Waktu mereka berdoa, hujannya nggak berhenti, tambah keras. Terus mereka pakai cara, oke, kalau gitu salah satu orang bilang gini, bukankah Alkitab berkata bahwa Petrus bisa berjalan di atas air? Langsung yang lain bilang, amin. Ya, sama lagi, suaranya sama. Terus akhirnya pas begitu, oke, kalau gitu gimana? Mari kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Kita akan mengikuti ibadah KKR karena kita akan mengerti firman Tuhan. Mari kita berjalan melewati sungai yang deras ini, karena firman Tuhan berkata, Petrus berjalan di atas air. Mereka jalan dengan iman. Waktu jalan, apa yang terjadi, Bapak Saudara, ini masuk surat kabar di Korea pada masa itu, pada waktu itu. Apa yang terjadi? Mujizat tidak terjadi. Yang terjadi adalah bahkan mereka terseret oleh arus dan mati. Terus siapa yang mau disalahkan? Firman? Manusianya yang gagal, Pak. Betul ya? Firmannya, nah Yesus bilang gitu, jangan pakai ayat itu, ya kan? Ayatnya lain, mungkin nanti Tuhan kirim kapal, ada dari pihak panitia nyediain. Ya udah, siapa yang ini, ayo nih, ada kapal, naik kapal. Tapi kita pakai cara yang berbeda. Itu bisa disebut mencobai Tuhan pada akhirnya. Karena mempermalukan kekristenan gitu kan, seakan-akan mana Tuhannya orang Kristen. Tapi karena kita yang gagal paham. Jadi jangan pakai ayat yang untuk membenarkan sikap kita yang salah ya. Jemaat GB Alpha Omega, jangan pakai ayat yang ini nih kayaknya pas gitu kan. Pengalaman saya ini, ya udah, menurut saya ini benar, padahal itu kebenaran dirinya sendiri dengan memakai ayat firman Tuhan. Jangan, kita harus berani menyatakan hal yang benar ya. Jadi di sini kan kita belajar bahwa murid-muridnya pun waktu Yesus melakukan tindakan yang hina lah bisa dibilang pada zaman itu, pemimpin membasuh kaki murid-muridnya, Yesus tidak merasa dirinya terhina. Jadi maksudnya begini, Yesus siap melakukan apapun yang bagi orang itu adalah sesuatu hal yang rendah. Demikian juga kita orang-orang Kristen. Sekalipun orang menganggap kita, ngapain kamu melakukan hal itu? Ini bukan pekerjaan kamu, ini terlalu rendah. Tapi waktu kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan, dan itu merupakan kebaikan bagi saudara-saudara kita, kita melakukannya. Amin. Karena ukurannya bukan ukuran manusia, tapi ukurannya adalah ukuran Tuhan. Dan Tuhan rela melakukan hal yang paling hina untuk membuang paradigma soal cara pandang manusia, ya. Tapi dia punya paradigma dan cara pandang Tuhan, dan dia mau melakukan menurut cara pandang Tuhan, walaupun bagi dunia itu hina. Contohnya Daud, ya. Waktu Daud bawa tabut menuju ke kotanya, yaitu kota Sion, kota Daud. Waktu dia angkut tabut perjanjian, kan hadirat Tuhan dia rasakan. Dan waktu dia merasakan hadirat Tuhan, Daud gak bisa menekan perasaannya tentang hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, tentang wah betapa luar biasanya Tuhan. Yang dia lakukan adalah dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan, kasihnya, hadirat Tuhan yang begitu kuat. Yang dilakukan adalah dia menari, melompat-lompat seperti orang gila. Padahal dia ini seorang raja. Raja itu kan harus berwibawa dong, ya. Mana ada raja menari-nari gitu ya. Kita mungkin berpikir wah ini terlalu berlebihan. Tapi waktu
Daud menari-nari, ada istrinya yang bernama Mikal marah kan. Dia bilang, nggak pantas tuh raja kok menari-nari begitu di hadapan rakyatnya. Bapak saudara, dulu saya ceritakan untuk membuat Bapak semakin paham gitu ya. Raja, pakaian zaman dahulu, raja itu pakaiannya mungkin ya cuma sebuah kain panjang ya, kain panjang. Dan waktu dia menari-nari, dia melompat-lompat seperti orang gila. Berarti gambarnya bagaimana? Orang melompat-lompat kan kakinya kemana-mana gitu. Wah, mungkin maaf, orangnya kelihatan, tapi dia nggak peduli. Nah, makanya Mikal istrinya bilang, ini terlalu hina, raja seperti itu. Tapi Daud melakukannya karena dia tahu Tuhan hadir. Tuhan bagaimana? Berkenan nggak? Tuhan berkenan. Jadi cara pandang kita harus pada akhirnya sepikir dengan cara pandang Tuhan. Jangan makin hari kita makin gak selaras dengan pikiran Tuhan. Kita malah lebih condong kepada pikiran-pikiran dunia. Apa kata dunia, apa kata orang, daripada apa kata Tuhan. Ya. Sini kita harus ngalamin pewahyuan dan pengakuan akan kemesiasan Yesus. Yesus berjanji pada waktu itu kepada Simon, dia berkata gitu, berbahagialah kamu Simon, dan aku akan mendirikan jemaatku di atas dasar pengenalan akan ketuhanan Yesus dan kemesiasan Yesus. Maka dibangunlah sebuah jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kitalah adalah jemaat Tuhan. Dan Yesus berkata, dia berjanji, saya katakan lagi, kalau dia berjanji dia setia. Dia katakan begini, dan alam maut tidak akan dapat menguasai. Itu janji Tuhan. Demikian juga gereja kita. Tuhan berjanji, alam maut sekalipun tidak dapat menguasai. Bahkan kita berkuasa atas kematian. Kematian tidak dapat menyentuh kita. Kalaupun kita mati, kita akan hidup selama-lamanya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Kekristenan menganggap bahwa kematian itu hanya istirahat sebentar. Waktu kita mati, melek sebentar, dalam beberapa detik kita sudah ada bersama dengan Tuhan di kehidupan yang baru, di surga yang kekal. Itulah artinya bahwa akulah kehidupan, akulah kebangkitan. Kematian tidak dapat menyentuh. Demikian menyentuh Yesus, demikian juga menyentuh kita. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah kesaksian Yesus sendiri dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 tadi yang kita baca berkata demikian ya. Coba saya baca bentar. Bisa ditampilkan ayatnya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang meneguhkan terakhir kali Yesus berkata, perkataanmu itu tepat. Memanglah demikian seharusnya engkau berkata, bahwa akulah Tuhan dan aku adalah guru. Ya, jadi ini merupakan sebuah fakta. Ini bukan mitos, ini bukan kira-kira, dugaan, tapi Yesus berkata ini fakta, bahwa akulah Mesias, akulah Tuhan, akulah guru. Yesus tidak menyalahkan atau melarang para muridnya untuk menyebutnya guru dan Tuhan, karena memang demikian. Ya, kalau seandainya bohong, sebagai pemimpin yang baik dan benar, dia akan bilang, Petrus atau siapapun yang berkata demikian, kamu salah, aku nggak demikian. Tapi waktu pengakuan itu muncul, dia bilang itu benar, dan yang berkata-kata itu adalah Bapa di surga bagi kamu. Ya, jadi di sini iman kita kepada Tuhan harusnya semakin kokoh.
tidak dilandasi di atas dasar yang rapuh. Kalau dasar kita, fondasi kekristenan kita dilandasi oleh dasar yang rapuh, hujan badai akan membuat iman kita goyah. Tapi waktu kita menjadikan kemesiasan Tuhan, yaitu kemesiasan Kristus dan ketuhanan Kristus itu sebagai fondasi kita, kita tidak akan goncang iman. Ya. Walaupun Bapak Saudara Petrus ngalamin ya, dia dapat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi waktu dikatakan engkau adalah salah satu murid daripada Yesus, Petrus berkata, aku tidak kenal. Tapi dia bertobat. Amin. Demikian juga setiap kita. Mungkin kita sudah punya pengalaman-pengalaman kita menyangkal Tuhan, tapi jadilah seperti Petrus kembali. Amin. Jangan seperti Yudas. Waktu dia sudah mengkhianati Yesus, dia mengambil keputusan yang salah, bunuh diri. Tapi setiap kita yang sudah disampaikan kebenaran ini, dan waktu menyadari bahwa saya mungkin sudah berkhianat, saya sudah berdosa, saya sudah memberontak kepada Tuhan, ya saya sudah menolak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kembali. Amin. Datang kepada Tuhan dan Dia akan menolong setiap kita. Ini yang lebih harus kita jadikan fondasi bagi setiap kita, fondasi yang teguh tentang ketuhanan Kristus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk, dan saya mau kita yang sudah dibaptis tentunya ya, yang memahami tentang baptisan. Jadi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, dan kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah penolong, pembebas, penebus atas dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Sudah dapatkan semua ya? Kita akan berdoa buat memeteraikan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih buat firman. Kami percaya ada fondasi yang perlu ditanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Fondasi itu adalah mengakui, beriman kepada Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai Juru Selamat. Sebab jika kami memiliki fondasi yang kuat tentang hal ini, iman kami tidak akan mudah digoncangkan oleh apapun, oleh tawaran dunia, oleh tipu daya, tipu muslihat daripada iblis. Sebab kami tahu kami mendapatkan jaminan yang daripada Tuhan, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, dan kami tidak mau kehilangan keselamatan yang Tuhan sediakan. Dan kami mau supaya pewahyuan, penyingkapan-penyingkapan ilahi Tuhan terus berikan kepada jemaat-Mu, sehingga keyakinan kami, kepercayaan kami yang penuh kepada Tuhan akan semakin kokoh, semakin teguh, dan semakin kuat. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, biar rema daripada firman-Mu itu terus menjadi bagian dalam hidup kami. Pada saat kami mendengarkan firman, pada saat kami berdoa, pada saat kami membaca firman Tuhan, biar Tuhan menyingkapkan Tuhan perkara-perkara tentang diri-Mu Tuhan kepada setiap kami, sehingga hidup kami akan semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar Tuhan kami akan menerima perjamuan Tuhan, Engkau yang mengundang setiap kami, Engkau yang menyediakan makanan dan minuman bagi kami, hidangan yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Engkau memberikan roti dan anggur yang kami percaya pada saat kami angkat dengan iman di hadapan Tuhan, Engkau mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dan kami akan menerima semua hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan pada saat kami melandasi iman kami kepada Kristus. Maka apa yang merupakan janji Tuhan, penyediaan Tuhan melalui Kristus, juga kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan kami serahkan perjamuan kami hari ini, sehingga kami semakin tertanam di dalam Tuhan. Engkau hidup di dalam kami,
dan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan satu perjamuan. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang atas kepala kita. Dengarlah firman yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita menyadari bahwa tubuh Tuhan telah tercapik-capik di atas kayu salib. Kepalanya yang dimahkotai duri, tangannya, tubuhnya, kakinya yang dipaku, dan tangannya yang dipaku. Dan bahkan ada tombak yang menembus sampai kepada ulu hatinya, sehingga keluar air dan darah. Semua pengorbanan Kristus, penderitaannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Hal itu untuk mengingatkan setiap kita. Dia melakukannya karena dia mengasihi setiap kita. Dia melakukannya karena itulah satu-satunya jalan untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan pada saat kita mempercayai akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka bagian yang sama Tuhan sediakan bagi setiap kita. Pada saat kita terima roti kehidupan, mana dari sorga turun pada saat bangsa Israel dan mereka makan mana itu. Tapi mana itu sementara. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Dia adalah roti hidup itu sendiri. Dan pada saat kita terima, kita makan roti kehidupan, roti yang dari sorga itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita pun akan memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan kehidupan kekal bagi setiap kita, dan kita menjadi bagian daripada perjanjian Tuhan. Dan pada saat kita nanti kembali, kita mati, kita akan memperoleh kehidupan kekal di akhir zaman. Tubuh kita akan dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan, dan semua janji-janji melalui kuasa daripada tubuh Kristus, di mana Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan, segala sakit penyakit kita, segala kelemahan kita, segala penderitaan kita, Tuhan akan angkat dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya yang ajaib, segala sakit penyakit kita telah disembuhkan. Mari kita mempercayai pada saat kita terima tubuh Kristus, tubuh Tuhan ini menyatu dalam hidup kita, maka segala kelemahan, sakit, penyakit, dan semua yang dibuat iblis atas kehidupan kita itu tidak dapat menyentuh lagi kehidupan kita, menjamah hidup kita, bahkan menggoyahkan iman kita. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada waktu kita terima cawan perjanjian yang baru, kita menyatu dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah bagian dalam hidup kita. Tuhan adalah guru, Yesus adalah guru, Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Biarlah kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita semakin menyadari bahwa sebagaimana Dia mengajarkan tentang kebenaran, jalan-jalan tentang kehidupan, demikian kita sebagai murid-muridnya juga harus menjalani sebuah gaya hidup, jalan yang Tuhan tunjukkan, perintah-perintah yang harus kita lakukan, menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Maka kita akan mengalami semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan ini adalah perjanjian yang baru. Darah ini memeteraikan kita bahwa kita punya perjanjian yang baru di dalam Tuhan. Yang lama, semua hal yang berasal dari dosa, dari kedagingan, dari dunia sudah dihancurkan, sudah mati dalam hidup kita. Tapi kita punya kehidupan yang baru di dalam Kristus dan dimeteraikan dengan darahnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami minum, kami percaya darah Yesus membasuh kami, menyucikan. Darah Yesus melayakan kami. Darah Yesus membenarkan kami. Darah Yesus memberikan kami kuasa otoritas untuk mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam dengan segala intimidasinya, dengan segala tipu dayanya, tidak berlaku atas hidup kami. Semua kutuk, semua sihir, mantra, tenung, semua sumpah serapah, semua hal yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat daripada iblis atas hidup kami, atas keluarga kami, bagi masa depan kami tolak segala rancangan-rancangan iblis itu dalam nama Yesus. Kami terima perjanjian yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan ini dalam nama Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang meneguhkan kita, dan kita beriman kepada Tuhan Kristus melalui satu kesaksian Yohanes, dua kesaksian Petrus, dan kesaksian Yesus sendiri. Mungkin nanti yang keempat kesaksian diri kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati para pelayan dalam kesehatan, uang dengan pelayanan. Ya, kita sebentar akan memberikan persembahan. Kita mulai minggu ini kita akan ada pertemuan ekstra untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum pergi kita tutup kepala dulu. Terima kasih Bapa yang baik yang berada di surga. Tuhan telah membuat kami mengajar kami melalui firman-Mu yang kami mendengar dan memberikan peneguhan iman kami menjadi semakin teguh bahwa memang Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Ya, terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan memberikan sebagian dari yang kami punya, karena kami tahu kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Biarlah kami dapat memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Bapak. Kami alaskan doa kami dalam nama satu nama dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan betapa hatiku. Hatiku terima kasih.
di penghujung ibadah kita hari ini, kita semua bangkit berdiri, kita segala perkara dapat bertanggung. Percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Tidak pernah untuk selama-lamanya Kau meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Tuhan, rambut di kepala kami jatuh sekalipun Tuhan menghitungnya. Tuhan memperhitungkan kami secara detail. Terima kasih Bapa buat pertolongan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan sehingga sampai dengan hari ini Tuhan. Kami tahu kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Bapa kami senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa buat minggu hari ini dan setiap persembahan-persembahan di minggu pertama ini, setiap pemberian-pemberian daripada jemaat, baik ucapan syukur maupun perpuluhan dan semua hal yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat kami memberi Tuhan, memberi dengan rela, dengan sukacita, bahkan memberi hidup kami sebagai bukti kasih kami, cinta kami kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami percaya setiap pemberian-pemberian yang kami bawa di hadirat Tuhan, itu semua akan naik sampai ke hadirat Tuhan, dan Tuhan berkenan dan memberkati setiap kami. Maka sepakat berdoa bagi setiap pemberian-pemberian daripada umat Tuhan yang memberi dengan segenap hati mereka, dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan, bahkan dengan sukacita, maka mereka akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami bawa juga pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Kami bawa juga jika saat ini mungkin Ibu Titin sedang dalam proses pemulihan kesembuhannya. Kami percaya berkat anugerah Tuhan, kesembuhan, kesehatan yang ilahi Tuhan sediakan bagi Ibu Titin juga, sehingga dia boleh pulih kembali melakukan segala kegiatan aktivitas di dalam melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa seluruh jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan masalah, baik itu masalah ekonomi Tuhan, masalah finansial. Kami berdoa Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa peduli dan memperhatikan setiap kami. Dan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib akan memberkati setiap kami. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, senantiasa menolong kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan semua hal yang terbaik. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah, kuliah, Tuhan berikan kecerdasan, hikmat, kepandaian. Mereka dapat menyelesaikan segala kuliah sekolah mereka dengan nilai-nilai yang terbaik, sehingga itu berguna bagi masa depan mereka, menjadi
menjadi bekal bagi mereka untuk dapat menjalani hari-hari mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki dan dianugerahi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Maka kami percaya jemaat Tuhan akan mengalami kehidupan yang senantiasa naik seperti janji Tuhan dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, sediakan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik ya Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu, dengan cara Tuhan. Maka kami percaya seperti Engkau berjanji bahwa kami semua akan hidup layak sebagai anak-anak-Mu. Maka itu juga menjadi bagian bagi setiap kami, dan kami akan menerima berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap hubungan-hubungan satu dengan yang lain, baik itu hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, baik suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan menantu, dan semua Tuhan, hubungan-hubungan yang selama ini retak Tuhan, yang rusak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan setiap hubungan-hubungan keluarga yang selama ini mungkin hilang Tuhan, tapi biarlah dengan kasih Tuhan yang mempersatukan, kasih Tuhan yang sempurna, semua boleh dipulihkan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ada banyak pergumulan daripada jemaat Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengenal, Engkau mengerti isi hati dari setiap kami. Bahkan doa-doa kami yang kami bawa, kata-kata kami yang tidak terucapkan di hadapan Tuhan, Engkau mengerti sampai kedalaman hati kami. Dan Tuhan menyediakan, Tuhan memberi jawaban, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan masalah kami. Kami juga berdoa memberkati akan bangsa dan negeri kami Indonesia, tempat di mana kami ada, kami tinggal. Bukan perkara kebetulan, dan jika kami ada di bangsa ini, di Indonesia, kami mau senantiasa berdoa bagi bangsa ini. Tuhan anugerahkan berkat, Tuhan anugerahkan kesejahteraan, kemakmuran Tuhan atas negeri kami. Sehingga setelah pasca pemilu Tuhan, kami berdoa keamanan negeri kami ini Tuhan, untuk senantiasa terlindungi Tuhan dari segala hal-hal yang dapat membuat roda pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik. Kami minta campur tangan Tuhan, biar damai sejahtera daripada Tuhan turun atas negeri ini Tuhan, sehingga pemerintah ini boleh senantiasa baik, hidup dalam takut akan Tuhan. Pemerintah kami jadi pemerintah yang bersih Tuhan, pemerintah yang Tuhan pakai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kepada setiap pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan-keputusan mereka yang diambil adalah keputusan yang membuat rakyat ini sejahtera, rakyat ini makmur Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberkati baik Bapak Presiden Joko Widodo, memberkati Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan, menteri-menteri, bahkan dari pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami memberkati setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh menjalankannya dengan baik, dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami tahu Tuhan menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi jemaat-Mu, dan kami mau terima berkat yang khusus itu yang tersedia bagi kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangannya, karena kita tahu kita adalah bejana Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan akan memenuhi bejana hidup kita dengan semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan, dan harapkanlah hal yang besar di dalam Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari hidupmu, menyinari wajahnya di dalam kehidupan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, dan kita akan tinggal di dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin.